Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Maharani dari kelas 5 PSH akan menjelaskan tutorial beserta penjelasan mengenai pengolahan data menggunakan pengujian ARDL. Langkah yang pertama yaitu kita buka FView-nya. Kemudian kita klik create a new file ini. Frekuensinya diganti monthly. Datanya dari 2019 sampai 2023. Kita klik OK. Selanjutnya, kita klik Quick, Empty Group. Pada bagian ini, kita copy dulu datanya. Kemudian kita paste pada bagian atas. Selanjutnya yaitu kita klik View, pilih Descriptive Stats, pilih yang Common Sample. Kemudian kita freeze, name, kita beri nama _1_descriptive. Berikut adalah hasil dari pengujian deskriptif. Langkah selanjutnya yaitu pengujian stasionaritas. Pada bagian ini kita silang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pengujian stasionaritas. Langkah pertama yaitu kita klik 2 kali pada X1 yaitu car. Kemudian kita klik View, Unit Root Test, dan Standard Unit Root Test. Kita pilih yang level karena ini pengujian yang pertama. Kemudian kita klik OK. Hasilnya yaitu propnya menunjukkan 0,8423 lebih besar dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan CAR tidak stasioner pada tingkat level. Karena CAR tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lakukan uji perseverance. Langkahnya sama, yaitu kita klik View, Unit Root Test, dan Standard Unit Root Test, dan kita pilih Force Difference. Kita klik OK. Di sini propnya menunjukkan 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan CAR stasioner pada tingkat Force Difference. Maka kita lakukan uji stasioner selanjutnya pada X2 yaitu NPF. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik View, Unit Root Test, dan Standard Unit Root Test. Kita pilih yang level. Di sini propnya menunjukkan 0,9615 lebih besar dari 0,05 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena NPF tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lakukan uji Force Difference. Di sini propnya menunjukkan 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan NPF stasioner pada tingkat Force Difference. Selanjutnya kita masuk pada pengujian variabel Y.
kita klik view, dan kita pilih level. Di sini propnya menunjukkan 0,6268 lebih kecil daripada lebih besar dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan nom tidak stasioner pada tingkat level. Karena nom tidak stasioner pada tingkat level, maka kita lakukan uji first difference. Nah, di sini propnya sudah menunjukkan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak HO, dan dapat disimpulkan nom stasioner pada tingkat level. Karena semuanya sudah stasioner pada tingkat first difference, maka kita lanjutkan pada pengujian lag optimum. Langkah selanjutnya kita klik CTRL, lalu kita klik Y-nya terlebih dahulu, yaitu nom, kemudian cut, kemudian NPF. Kemudian kita klik kanan, pilih open, dan as equation. Metodenya kita pilih ARDL. Selanjutnya untuk penjelasannya kita masuk pada PPT. Berikut adalah penjelasan mengenai pengujian lag optimum. ARDL 1,2,3, berikut adalah penjabaran dari 1,2,3. 1 mewakili variabel nom min 1. 2 mewakili variabel car min 1, car min 2. 3 mewakili variabel NPF min 1, NPF min 2, dan NPF min 3. Variabel nom disebut variabel dependen, selain variabel itu disebut variabel independen. Selanjutnya kita masuk pada pengujian kointegrasi. Kita klik view, kita klik koefisien diagnostik, kita klik yang long run form. Selanjutnya untuk penjelasannya kita masuk pada PPT. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat kointegrasi, H1 terdapat kointegrasi. Nilai F statistik sebesar 1,56 lebih kecil dari 3,87, maka terima HO dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Selanjutnya kita masuk pada pengujian jangka pendek. Langkah yang pertama yaitu kita klik view, koefisien diagnostik, kita klik yang error correction ini. Dan untuk penjelasannya kita masuk pada PPT. Pertama yang harus dilihat bagian dependent variable. Bagian ini, kemudian jika kita mau membuat model itu diambil atau dilihat di bagian koefisien. Langsung saja kita masuk pada model yang pertama, kita lihat bagian dependent variable, yaitu denom. Denom sama dengan 0,073444 dikali dkar T plus 0,048630 kali dkar T min 1 plus 0,293649 kali dNPF T plus 0,395605 dikali dNPF T min 1
plus 0,451874 dikali DNPF T-2 min 0,175770 kali kointek min 1 plus E. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai interpretasi model jangka pendek. Dekar, nilai koefisien Dekar sebesar 0,073 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit Dekar akan diikuti oleh peningkatan sebesar min 0,073 Dekar dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara Dekar dengan denom. Selanjutnya yaitu DNPF, nilai koefisien DNPF sebesar 0,294 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit DNPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar min 0,294 DNPF dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara DNPF dengan denom. Selanjutnya yaitu kointek min 1, nilai koefisien kointek min 1 sebesar min 0,176 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model HCM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 17,6% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya, penjabaran mengenai model jangka pendek uji T. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, H1 DNPF berpengaruh signifikan terhadap denom. Maka nilai prop atau T statistik sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya, hipotesisnya yaitu yang pertama yaitu model jangka pendek uji T. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan Dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Dekar berpengaruh signifikan terhadap denom. Maka nilai prop atau T statistik sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Dekar berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya yaitu model jangka pendek uji T pada DNPF. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, H1 DNPF H1 sama dengan DNPF berpengaruh signifikan terhadap denom. Maka nilai prop atau T statistik sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya yaitu hipotesisnya H0 sama dengan kointek min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap denom, H1 sama dengan kointek min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Maka nilai prop atau T statistik sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan kointek min 1 berpengaruh signifikan terhadap denom. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Nilai adjusted R-square sebesar 0,946 atau 94,6% yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat atau norm sebesar 94,6% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.